Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat yang dicurahkan kepada kita. Kita masih bisa bernafas, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bernyawa untuk beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia yang fana ini, demi mengumpulkan pundi-pundi pahala dan perbekalan dalam perjalanan kita menuju kampung akhirat. Dan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk kembali menuntut ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat besar, karena ilmu adalah sumber semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia maupun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang agama. Menuntut ilmu adalah jalan pintas meraih dan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala yang merupakan puncak kenikmatan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita kembali ke majelis-majelis ilmu, kembali ke taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah tentunya. Ya, karena majelis-majelis ilmu pada hakikatnya adalah taman-taman surga di dunia yang akan mengantarkan kita menuju surga yang sesungguhnya. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah kalian di sana, kerasanlah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, hilakul adzikr, yakni majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita akhirat, majlis-majlis yang dibacakan di dalamnya Quran, dibacakan di dalamnya hadis Nabi Muhammad SAW. Kita patut bergembira apabila kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena di situ ada pahala yang sangat melimpah bagi kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat, tidak ada tujuan kecuali untuk mendapatkan ilmu, menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu,
kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Mungkin sekarang ya tahun ini nggak bisa berangkat haji, ada kesempatan-kesempatan di sana, pintu-pintu kebaikan yang tidak tertutup, pintu-pintu kebaikan yang tetap terbuka, bahkan berpahala seperti pahala haji dan umrah. Salah satunya menghadiri taman-taman surga dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendatangi taman-taman surga dengan niat untuk mendapatkan ilmu, dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali ya akan turun kepada mereka ketenangan, sakinah, ketenangan. Kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang dicari oleh banyak orang. Ya, apabila kita berada di majelis-majelis ilmu. Kemudian ya mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat tawadhu, menghormati para penuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di hadapan para malaikatnya yang mulia. Subhanallah, siapa kita sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya yang mulia? Kita saja kalau disebut ya dipuji oleh seorang yang memiliki kedudukan, jabatan, oleh bos kita, atasan kita misalkan, kita pasti akan senang gembira, kita akan bangga, ya berbunga-bunga. Lantas bagaimana jika yang menyanjung kita adalah Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya yang mulia? Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita semuanya untuk terus bersemangat dalam menimba ilmu agama dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Jangan pernah futur, jangan pernah kita berguguran di tengah jalan, ya. Jangan kita kemudian ya terpelanting dari jalan menuntut ilmu. Dan ini banyak, apalagi pandemi ini, di mana kajian-kajian banyak diliburkan, banyak yang merasakan futur, kemalasan, banyak ya di antara para ikhwah ya yang dihinggapi penyakit malas ya dari menuntut ilmu, ya pudar semangatnya. Maka ini harus kita motivasi kembali. Kita harus ya kemudian meningkatkan semangat kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu ya melakukan amalan-amalan yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan jangan kamu ya lemah, jangan kamu ya berguguran ya di tengah jalan. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita ya tentang kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah dengan semangat. Siapa yang ingin meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat, kunci yang pertama adalah semangat ya, karena semangat adalah motor penggerak dalam melakukan amalan. Yang kedua adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menggantungkan pada diri kita, karena kita adalah makhluk yang lemah.
tapi gantungkan kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW, walaupun dia adalah orang yang paling tinggi ilmunya, tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa, meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Yang ketiga, wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan malas. Yakni sebagian orang kadang-kadang semangat di awal, tapi tidak istiqomah. Dia berguguran di tengah jalan. Kalau kita ingin sukses, maka kita tidak boleh untuk futur di tengah jalan. Kita harus bangkit, kita harus terus bersemangat, kita harus istiqamah. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada pembahasan kajian. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Udah lama berhenti sebelum corona, 6 bulanan udah berhenti yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke 1505 tentang hadis-hadis akhlak dari kitab Al-Jami' min Bulughil Maram, Kitabul Jami' min Bulughil Maram, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik, kita telah sampai pembahasan tentang akhlak-akhlak yang buruk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, wa anhu qal, dan dari sahabat Abu Hurairah juga beliau mengatakan. Sahabat Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibnu Sahr. Beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau ditanya siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, jawabannya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dihitung oleh sebagian ulama, hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sebanyak 5.232. Dan ini adalah jumlah yang sangat banyak. Oleh karenanya hendaknya kita waspada dari sebagian kalangan yang mencoba untuk mencoreng kehormatan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, mencela, menghina sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidah yang melaknat para sahabat, lebih khusus kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka ini harus hati-hati dan harus waspada. Kenapa? Karena dibalik dari celaan mereka kepada sahabat Abu Hurairah, pada hakikatnya ada tujuan yang sangat berbahaya, yaitu meruntuhkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau sahabat Abu Hurairah sudah dicela, dikafirkan, berarti secara otomatis 5.000 hadis lebih dimentahkan. Dan ini adalah tujuan mereka untuk mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yantakisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Jika kamu mendapati seorang yang mencela satu saja di kalangan para sahabat, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang zindik. Zindik itu artinya munafik. Dia berseragam Islam, menampakkan dirinya Islam, tetapi pada hakikatnya menyembunyikan kekufuran. Kenapa? Karena Al-Quran ini sampai kepada kita, hadis-hadis Nabi sampai kepada kita. Siapa yang menyampaikan? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mencela para sahabat berarti menginginkan untuk merobohkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka waspadalah dari orang-orang munafik seperti Syiah, orang-orang liberal yang banyak bergeliat pada zaman kita sekarang. Karena musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala banyak.
Disebutkan di dalam Al-Quran, musuh itu ada 3. Yang pertama adalah syaitan. Inna syaitana lakum adu fattahiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian, jadikan dia musuh. Yang kedua adalah orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai kekasih, yaitu orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Dan yang ketiga, musuh di dalam Al-Quran adalah orang-orang munafik. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Munafikun, humul aduwwu fahdharhum. Orang-orang munafik itu adalah musuh yang sesungguhnya. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Munafikin di situ ada yakni musuh yang sesungguhnya, musuh yang amat berbahaya itu adalah orang munafik. Lebih berbahaya daripada setan, lebih berbahaya daripada orang kafir. Kenapa demikian? Karena setan, semua orang Islam tahu bahwasanya dia adalah musuh. Ya, orang-orang kafir, semua orang Islam tahu bahwa mereka adalah musuh. Tetapi orang-orang munafik, sebagian umat Islam masih banyak yang tertipu. Mereka mengira bahwa mereka adalah sahabat kita, mereka adalah saudara kita, tetapi pada hakikatnya musuh dalam selimut yang menikam Islam, meruntuhkan Islam, dan itu lebih berbahaya. Taib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, dengki. Ya. Dan definisi hasad yang paling bagus adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Amradul Qulub, yaitu karahatu al-insan ma'an amallahu ala ghairihi. Seorang membenci kepada orang lain disebabkan nikmat yang telah Allah SWT berikan kepadanya. Jadi kalau kita benci kepada orang lain dikarenakan dia mendapatkan nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa harta, baik itu berupa kedudukan, atau berupa kebahagiaan yang lain, maka berarti kita telah terjangkiti penyakit hasad. Tetangga kita misalkan bisa punya mobil, kita nggak seneng. Ada teman kita misalkan rumah tangganya bahagia, kita nggak seneng. Ada kerabat kita dia mendapatkan jabatan, kita kepanasan. Di sini berarti terjangkit penyakit hasad. Walaupun dia tidak menginginkan, walaupun dia tidak menginginkan nikmat tersebut kembali kepada dirinya. Sebagian ulama mendefinisikan hasad itu adalah membenci nikmat yang ada pada orang lain dan dia berharap nikmat tersebut kembali kepada dirinya. Dan ini definisi yang kurang. Hasad itu sekedar kita benci dengan nikmat yang diperoleh oleh saudara kita, itu sudah namanya hasad. Baik dia berharap kembali kepada dirinya ataukah tidak, baik dia berharap berpindah kepada dirinya ataukah tidak. Ini hasad. Yang kedua, wala tanajashu, janganlah kalian berbuat najas. Najas itu adalah menaikkan harga dalam jual beli dengan tujuan untuk memancing pembeli agar membeli barangnya, padahal dia tidak ada niatan untuk membeli. Contoh misalkan ini sering terjadi dalam lelang, walaupun hukum lelang aslinya adalah boleh, tapi sering terjadi dalam lelang. Misalkan nih berani berapa? 1 juta. Yang satu lagi mengatakan 2 juta. Ada orang-orang titipan, dia sebenarnya tidak menginginkan untuk membeli barang, tapi hanya memprovokasi, memanasi, agar orang lain membeli barang tersebut. Dia bilang 5 juta, padahal sebenarnya dia nggak ada niatan untuk beli, hanya memprovokasi orang lain supaya membeli.
Dan di sini ada unsur penipuan. Ini ada unsur penipuan, makanya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang seorang itu gegabah dalam membeli hanya karena terprovokasi, panas. Wah, iki wani 5 juta, musuh aku kalah. Nah, akhirnya terprovokasi, ya, dia akhirnya tanpa pikir panjang membeli. Nyampe rumah nyesel biasanya. Lah, kayak gini tok 5 juta. Ya, dan itu sering terjadi. Ya, sering terjadi. Unsur penipuan. Taib. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling dengki. Ya, saling dengki. Ya, lawan kata dari cinta. Seharusnya seorang muslim mencintai saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, tetapi dia tidak mencintai, dia malah membenci saudaranya. Ya, maka ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga segala sarana yang dapat menimbulkan kebencian. Ya, karena kaidah di dalam syariat Islam, ini kaidah penting, bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu berarti Allah mengharamkan juga. Inna waha idza harrama syai'an harrama wasailahu. Ini kaidah. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu, zina misalkan, pembunuhan, khamr, syirik dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan sarana yang dapat menjurus kepadanya. Contoh mudah, Allah melarang kita untuk berbuat zina. Ya. Namun perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tatkala melarang zina, Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Deketi aja nggak boleh. Itu artinya apa? Segala sarana yang dapat mengantarkan kepada perzinaan berarti dilarang. Makanya di dalam Islam tidak boleh berdua-duaan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya, karena itu sarana. Ya, karena itu sarana yang bisa mengantarkan kepada perzinaan. Dilarang seorang wanita bersolek, berdandan, memamerkan auratnya. Kenapa? Karena itu sarana kepada perzinaan. Dilarang seorang wanita bepergian jauh tanpa mahramnya, karena itu sarana ya yang bisa menjerumuskan para wanita terjatuh di dalam perzinaan, pelecehan seksual dan sebagainya. Ya. Demikian juga tatkala Allah mengharamkan pembunuhan, Allah haramkan juga sarananya. Allah haramkan khamr, Allah haramkan juga sarananya. Makanya tidak boleh minum khamr walaupun cuma nyicipi dikit, nggak boleh. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Ya, khamr itu haram walaupun cuma sedikit, nyicipi aja nggak boleh. Kenapa? Karena itu sarana. Ntar kalau dibolehkan nyicipi akhirnya ketagihan. Ya, biasanya orang melakukan keharaman itu adalah dari sedikit terlebih dahulu. Ya, sedikit nyoba-nyoba, akhirnya kemudian apa? Ketagihan. Orang ngerokok ahli hisab misalkan, awalnya nggak mungkin langsung profesional gitu ya. Awalnya apa? Nyoba-nyoba dulu, watuk-watuk, ya. Awalnya lambat laun, menikmati, lambat laun akhirnya jadi profesional. Masya Allah, ya, malah bisa keluar dari ya telinganya asapnya, Masya Allah. Nah, ini kalau sudah profesional. Taib, ala kulli hal, maksudnya segala sesuatu itu adalah diawali dari apa? Sedikit demi sedikit. Itulah kenapa Islam melarang ya segala sarana yang dapat menjerumuskan. Taib, wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Apa maksudnya saling membelakangi? Yani kalau ketemu la salam wala kalam, nggak pakai salam, ya, nggak pakai nyapa, ya, melengos. Nah, ini nggak boleh. Ya, Islam mengajarkan kepada kita kalau ketemu seorang hendaknya apa? Salam. Ya, nyapa.
senyum. Karena itu akan menjadikan kita saling mencintai. Nabi SAW pernah mengatakan, wallahi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Ya, demi Allah kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah saya tunjukkan, saya beritahu kepada kalian suatu amalan, jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Demikian juga kita dianjurkan kalau ketemu apa? Senyum. Tabassumu kali ahi kalaka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Makanya nggak usah pelit-pelit kalau ketemu untuk apa? Senyum. Gigi bukan aurat, ya, nggak usah pelit-pelit, ya. Jangan ketemu orang serem, sangar, ya. Nah ini baru sebagian orang mengira kalau dia sangar, serem sama orang, nggak nyapa, wah ini berarti kuat akidahnya, ya. Tidak. Rasulullah SAW orang yang kuat imannya, orang yang kuat akidahnya. Tapi kalau ketemu orang senyum. Kata Jabir ibnu Samurah, ma ra'ani Rasulullah SAW illa tabassam. Rasulullah SAW tidak bertemu saya, tidak melihat saya kecuali beliau tersenyum. Ya, kecuali tersenyum. Ya. Baik. Jadi ini akhlak, Jangan sampai kemudian seperti sebagian kalangan ketemu la salam wala kalam, udah nggak salam, nggak nyapa, melengos. Ini biasanya ada musuhan. Nah ini tidak diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah sebagian di antara kalian menjual di atas sebagian yang lain. Maksudnya, ya, kalau masih terjadi transaksi jual beli, masih tawar menawar belum selesai, jangan kemudian kita nawarkan kepada dia. Misalkan nih, ya, saya penjual, terus sebelah saya juga penjual. Ini masih transaksi sama penjual sebelah, ya, transaksi barang misalkan, ya. Terus saya ngomong sama pembelinya, wes beli di saya aja, tak kasih harga lebih murah, atau udah belinya di saya aja, nggak usah beli sama dia, ya, tak kasih barang yang mereknya lebih bagus, harganya sama tapi mereknya lebih bagus. Ya, kalau itu kan merek Cina. Wah, ini merek apa yang lebih bagus dari Cina? Indonesia, ya. Kan cintailah Indonesia, bukan cinailah Indonesia. Baik. Jadi misalkan seperti itu. Jadi ya, seorang istilahnya menawarkan kepada pembeli yang masih dalam transaksi, masih tawar menawar. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini bisa menyulut dendam, ya, kepada penjualnya tadi. Wah, ini masih tawar menawar sama saya, belum selesai kok. Ya, istilahnya nikung bisnis orang. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sebagaimana juga misalkan Rasulullah SAW, ya, melarang kita melamar ahwat yang masih dalam pinangan orang lain. Wala yahtibu ala hitbati ahi. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, janganlah seorang di antara kalian meminang, ya, seorang wanita yang masih dalam pinangan orang. Ya, alasannya mumpung janur belum melengkung, masih milik bersama. Nah, ya, mumpung belum opil tu nikah, akhirnya nikung, ya. Yang akhwatnya juga mau sama yang kedua. Wah, akhirnya apa? Yang pertama, yang lamar yang pertama, nah ini dendam, ngamuk, nggak terima, ya. Dan itu dulu pernah terjadi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala.
ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Jadi ada seorang dulu, ya, dia melamar, kemudian ada yang melamar juga, yang orang yang pertama ditolak, ya, pindah kepada orang kedua, nggak terima, ya, orang yang pertama ini. Akhirnya apa? Wanitanya sama yang calon suaminya juga dibunuh juga, ya. Seperti ini ditutup rapat-rapat oleh Islam. Kenapa? Karena bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan, ya, pertengkaran, percekcokan. Ya, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi persatuan, menjunjung tinggi saling mencintai, ya, bukan berpecah belah, bukan bermusuhan, apalagi sampai bunuh-bunuhan. Ya, ini yang harus difahami. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Ya, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang namanya saudara gimana sih? Kakak sama adiknya. Ya, mereka saling apa? Menolong, saling mencintai. Begitu pula kita sesama muslim, sama saudara kita, sama sahabat kita, sesama muslim, hendaknya saling mencintai, saling menolong, ya, antara satu dengan yang lain. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Bahkan persaudaraannya dibangun di atas iman. Para ulama mengatakan persaudaraan yang dibangun di atas keimanan jauh lebih kuat daripada persaudaraan yang hanya dibangun di atas nasab. Ya. Nah, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Ya, walaupun mungkin jarak memisahkan kita, negaranya beda, kulitnya beda, yang satu putih, yang satu hitam sawo, yang satu hitam banget, ya. Tapi selama kita sesama muslim, maka kita adalah apa? Bersaudara. Karena kemuliaan seseorang tidak dilihat dari, ya, nasabnya, tidak dilihat dari hartanya, tidak dilihat dari jabatan dan tahta, tapi dilihat dari amal dan iman. Kata Nabi SAW, inna waha la yanzuru ila suwarikum wa atsamikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada postur tubuh kalian, harta kalian, kedudukan kalian, tetapi Allah SWT melihat kepada, ya, keimanan kalian dan amal perbuatan kalian. Lihat Bilal, dia budak hitam, tapi dia termasuk sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi SAW bahwa dia nanti bakal masuk surga. Ketika Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah, siapa yang diperintah oleh Nabi SAW melantunkan azan, ya, di Ka'bah? Bilal, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Siapa yang diajak oleh Nabi SAW masuk sholat di dalam Ka'bah? Bilal, ya, salah satunya. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Menunjukkan bahwa kemuliaan tidak dilihat dari, ya, kulit, tidak dilihat dari ras, tidak dilihat dari, ya, nasab, harta, jabatan, tetapi dilihat dari iman, dilihat dari amal saleh. Ini yang menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yadzlimu. Seorang muslim dengan muslim yang lain itu tidak menzaliminya. Ya, baik menzalimi nyawanya dengan membunuh, baik menzalimi, ya, kehormatannya dengan mencoreng kehormatan, menuduhnya, menghibahnya. Ya. Apa ghibah itu? Ghibah itu adalah menyebutkan kejelekan saudara kita. Ya, kejelekan saudara kita. Dia benci kalau itu diomongkan sama orang lain. Itu namanya ghibah.
Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW menceritakan ketika Isra Mi'raj, dia melihat ada malaikat, ya, ada orang-orang yang ada orang melewati beberapa orang yang memotong, ya, lidahnya. Lalu dia bertanya kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Ya, maka Jibril mengatakan, haula alladzina ya'kuluna luhumal bashar. Mereka itu adalah orang-orang yang suka makan daging saudaranya. Ini hati-hati, menzalimi kehormatan saudara kita, suka ngegosip. Nah ini, ya, ngegosipin, ngomongin aib orang lain. Apalagi kalau di TV itu banyak, ya, acara-acara infotainment, ghibahtainment, ya. Nah, hati-hati, ya. Wala yahdhuluh. Seorang muslim itu tidak yahdhuluh. Yahdhuluh itu membiarkannya, enggak menolong dia. Seorang muslim itu punya empati. Ketika saudaranya membutuhkan, dia berusaha untuk membantunya. Apa yang dia bisa. Saudaranya butuh uang dan dia memiliki kelebihan, dia bantu dengan uang. Saudaranya membutuhkan pertolongan tenaga, dia bantu dengan tenaga. Ya, apa yang dia bisa. Man istata'a minkum an yanfa'a akhah falyaf'al. Siapa yang mampu di antara kalian untuk membantu saudaranya, memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukanlah, bantulah. Ya, apalagi, ya, ini saya ingatkan pada saat-saat ini, saat pandemi yang sampai sekarang belum berhenti, ya. Mari kita kuatkan ta'awun, saling membantu antara satu dengan yang lain. Tengoklah, ya, tetangga kita kanan kiri, jangan sampai mereka kelaparan sedangkan kita kekenyangan. Nabi SAW pernah mengatakan, laisal mu'minul ladzi yashba wa jaruhu ja'i. Bukanlah orang yang beriman, ya, kalau dia kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Ya, pandemi ini begitu banyak dampak negatifnya, begitu terasa. Banyak tetangga kita, masyarakat kita yang terpukul, ya, akibat dari pandemi ini, ekonominya, ya, kesehatannya dan sebagainya. Tentu disinilah salah satu hikmahnya adalah bagaimana kita menjalin ukhuwah Islamiyah, bagaimana kita ta'awun, saling membantu, menguatkan antara satu dengan yang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan, jangan tolong menolong di dalam dosa dan kemaksiatan. Wala yahqiruh. Seorang muslim itu tidak merendahkan saudaranya yang lain, mencela, merendahkan, kampungan lo, ya, keren, ya, nah, merendahkan. Udah jomblo nggak laku-laku, dibully misalnya, ya nggak boleh, jangan direndahkan, dicariin, dibantu lah gitu, ya, jangan direndahkan. Mencelahnya, merendahkannya, menghinanya, nggak boleh. Subhanallah, di dalam agama Islam, ya, jangankan mencelah orang, mencela binatang saja itu nggak boleh. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, la tasubbuddi fa innahu yukidzukum lis-shalah. Jangan kalian mencela ayam, karena ayam itu punya jasa, punya kebaikan. Apa jasanya ayam? Bangunkan kalian sholat. Sholat apa? Sholat subuh, sholat malam. Dia berkokok duluan, kita masih ngorok aja, ya. Itu masya Allah alarm itu, ya. Bayangkan dalam hadis tersebut Nabi SAW melarang kita untuk mencela ayam. Ayam aja nggak boleh dicela, apalagi kalau manusia, apalagi dia seorang muslim,
Maka tidak boleh bagi kita merendahkan. Bisa jadi orang yang kita rendahkan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah yang laki-laki mengolok-ngolok lelaki yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok lebih mulia, lebih baik daripada yang mengolok. Begitu pula yang perempuan, jangan mengolok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dia olok itu lebih baik di sisi Allah SWT daripada yang mengolok-olok. Ya, nah, jangan menganggap rendah orang lain. Bisa jadi ya pemulung, ya pengemis yang kita rendahkan, yang kita hina, di mata Allah Subhanahu wa taala lebih mulia ya daripada kebanyakan manusia yang berdasi, kebanyakan manusia yang bertitel tinggi. Ya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat dari pangkat dan jabatan, tidak dilihat dari harta dan kekayaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Allah tidak mengatakan yang paling mulia di antara kalian yang paling kaya, ya, yang paling tinggi jabatannya, yang paling ganteng rupanya, yang paling cantik wajahnya. Bukan. Tetapi ya, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Takwa itu pusatnya di sini, dan beliau mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Yakni maksudnya takwa itu sumbernya adalah di hati. Kalau hati ini sudah baik, maka akan menampakkan buahnya pada ucapannya dan pada perbuatannya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ya, ala wa inna fil qalbi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa pada diri manusia ada sekerat daging. Jika itu baik, maka anggota tubuh yang lain akan baik. Kalau itu rusak, yang lainnya pun akan rusak. Apa itu? Hati. Hati ini kalau baik, dia akan menyuruh mata melihat yang baik. Dia akan memerintahkan telinga mendengarkan yang baik. Dia akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Tapi kalau hatinya udah rusak, dia akan memerintahkan lisan mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Dia akan memerintahkan mata, ya, melihat, ya, hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Dia akan memerintahkan telinga mendengar, ya, hal-hal yang tidak pantas untuk didengar, dan seterusnya. Ya, oleh karenanya ini adalah anjuran bagi kita untuk membenahi hati kita. Banyak orang begitu peduli dengan penampilan bajunya, penampilan rumahnya, penampilan, ya, mobilnya, tapi jarang yang peduli dengan hatinya. Padahal hati adalah penentu, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassa. Sungguh bahagia orang yang membersihkan hatinya, dan sungguh sengsara orang yang mengotori hatinya. Kejernihan hati adalah kunci kebahagiaan seorang hamba, dan kotornya hati adalah sumber, ya, kesengsaraan seorang hamba. Lalu kata Nabi SAW, bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu dalam kejelekan kalau dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi alal muslimi haram. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya haram. Damuhu wa maluhu wa irduh. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya haram, yakni berarti tidak boleh diganggu. Ya, darahnya haram, yakni haram ditumpahkan, tidak boleh dibunuh.
Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bi ghairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Ya, masalah nyawa adalah masalah yang sangat krusial. Ya, tidak boleh untuk dijadikan permainan. Ya, tidak boleh kemudian dijadikan ya sebagai korban ya politik ya dan kepentingan kekuasaan. Nyawa seorang muslim sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekhul Albani, demikian juga Imamul Hakim, bahwa besok di hari kiamat orang yang dibunuh akan membawa tengkorak kepala pembunuhnya dan kepala dia sendiri. Jadi tangan kanannya dan tangan kirinya membawa dua kepala dia dan kepala pembunuhnya. Kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi sal hadza lima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepada orang ini, pembunuh ini, kenapa dia dahulu di dunia membunuhku? Ya, kenapa dia dahulu di dunia membunuhku? Demikian juga hartanya haram, artinya tidak boleh kemudian diambil, dirampok, dicuri, dicopet, ya, dizalimi dengan riba, penipuan dan sebagainya. Makanya di antara maqasidus syariah, tujuan pokok syariat adalah menjaga harta. Ada 5 hal pokok yang sangat dijaga oleh syariat Islam. Ya, 5 hal pokok yang ini disebutkan oleh para ulama dalam maqasidus syariah, tujuan pokok syariat. Ya, di antaranya Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat mengatakan bahwa syariat sepakat untuk menjaga 5 perkara. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga harta. Dan yang kelima, menjaga nasab. Ya, yang pertama menjaga agama. Oleh karenanya segala hal yang dapat merusak agama ditutup rapat-rapat. Ya, baik merusak akidah, merusak iman, merusak akhlak, ya dilarang dalam agama. Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, meningkatkan keimanan kita, tauhid kita. Semuanya adalah untuk penjagaan agama. Ya, siapapun yang menista, mencela agama harus dihukum. Tidak boleh dibiarkan begitu saja demi menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Ya, bahkan di dalam agama Islam, siapa yang membunuh dengan sengaja, hukumannya nggak main-main. Apa? Dikisos, dibunuh juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian menerapkan hukum qisas, yakni bagi para pemimpin. Bahkan kata Allah, walakum fil qisasi hayah ya ulil albab. Di dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan. Karena orang kalau diterapkan hukum qisas mikir-mikir, Pak. Mikir-mikir. Ya, nanti kalau saya bunuh, ntar saya juga akan dipancung. Mikir tuh. Makanya negara yang menerapkan hukum qisas biasanya lebih minim kriminal pembunuhan daripada negara-negara yang tidak menerapkan hukum qisas. Di Saudi misalkan itu diterapkan hukum qisas, sehingga walaupun di sana ada pembunuhan bukan berarti tidak ada, ya, tetap ada. Zaman Nabi juga ada, ya, tetap ada pembunuhan, tapi minim. Ya, anak dulu 4 tahun di daerah Qasim, ya, sebuah kabupaten gitu ya, Qasim atau provinsi, ya, itu 4 tahun baru melihat kisos sekali. 4 tahun, ya. Coba kalau di negeri kita hampir tiap hari ada berita
pembunuhan. Karena orang menggampangkan, menyepelekan. Bahkan bunuh orang kayak bunuh nyamuk. Ya, bahkan ngeri. Kadang kalau di berita itu ya ngeri. Ya, suami bunuh istrinya, istri bunuh suaminya, bapak bunuh anaknya, anak bunuh orang tuanya. Bahkan kadang-kadang dipotong-potong, ada yang dibakar. Naudzubillah. Ini karena ya salah satu sebabnya di samping kurangnya iman karena tidak diterapkan hukum qisas. Sehingga banyak orang meremehkan. Ya, baik. Yang ketiga adalah menjaga akal. Makanya Islam melarang kita untuk minum khamr. Karena khamr itu merusak akal. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Walaupun diganti-ganti namanya. Whisky, brandy, narkoba, oplosan, sabu-sabu, ya, ya, macam-macam namanya, toa. Apapun namanya, kalau itu memabukkan, maka namanya khamr. Jangan tertipu dengan perubahan nama. Al-ibratu bil haqa'iq la bil asma, kaidahnya. Ya, yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan nama. Ya, air putih ini walaupun nanti ditulisi khamr misalkan, tetap halal. Karena yang menjadi patokan adalah isinya, bukan cuma ya, bukan cuma tulisannya, casingnya. Demikian juga sebaliknya, kalau misalkan isinya adalah khamr, memabukkan, terus ditulisi di sini minuman segar, tetap haram. Karena yang menjadi patokan isinya, bukan cuma labelnya. Begitu juga seterusnya. Ya, ini akal. Yang keempat, Islam menjaga ya harta. Jangan dijaga. Makanya bahkan di dalam syariat Islam, siapa yang mencuri, tentunya dengan ketentuan-ketentuan ya, dengan nisab dan sebagainya, dan yang menerapkan adalah pemerintah, bukan asal-asalan, ya, hukumannya enggak, adalah dipotong tangannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, ya, potonglah pergelangan tangannya, ya, pergelangan tangannya. Karena kata aidi dalam bahasa Arab itu adalah telapak tangan. Maaf, jadi telapak tangan. Jadi sini ada pergelangan sini, ini bukan sampai sini. Ya. Tuh Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum Allah pasti adil. Tidak ada hukum yang lebih adil daripada hukum Allah SWT. Ya, jangan mengira ini hukum radikal, ini hukum hak asasi manusia, ya, sadis, kejam, seperti klaim orang-orang liberal, ya, orang-orang sekuler dan sebagainya. Tidak, ini hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala yang paling sayang kepada hambanya. Dia paling tahu apa yang paling terbaik untuk hambanya. Siapa yang paling sayang kepada manusia? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mensyariatkan hukum seperti ini, itu adalah karena Allah sayang kepada hambanya supaya tidak terjerumus di dalam ya kriminal tersebut. Jadi ini kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan hukuman seperti tadi? Karena ya untuk menjaga harta. Yang terakhir adalah Islam menjaga nasab. Makanya Allah SWT melarang perzinaan. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Dekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Bahkan orang yang berzina di dalam syariat Islam hukumannya sangat keras. Apa hukumannya? Kalau dia sudah nikah, dirajam, dilempari dengan batu ya, sampai mati. Kalau dia belum nikah, maka ya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur,
az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, ini maksudnya yang belum nikah, pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah 100 kali. Ya, ini hukum Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan menarik, kalau antum perhatikan ayat tentang perzinahan, yang didahulukan adalah perempuan. Az-zaniyatu, pezina perempuan, baru kemudian yang laki. Berbeda dengan ayat tentang pencurian. Dalam ayat pencurian yang didahulukan siapa? Laki-laki. Kalau yang tentang pencurian yang didahulukan laki-laki. Wassariku, wassarikatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Yang didahulukan laki-laki, baru perempuan. Kalau zina yang didahulukan perempuan dulu, baru kemudian laki-laki. Kenapa? Ya, para ulama mengatakan karena kalau mencuri itu yang paling banyak laki-laki. Yang paling banyak mencuri itu laki-laki. Ada sih perempuan juga mencuri, tapi jarang. Ya, yang paling banyak adalah ya laki-laki. Kenapa? Mencuri butuh keberanian, mental, butuh kecepatan, kelincahan untuk kabur, enggak remuk. Nah, kalau perempuan ya nggak pinter untuk mencuri, paling mencuri laki-laki. Hati para ikhwan. Baik. Kalau zina yang didahulukan perempuan, kenapa? Karena ya fitnah dalam masalah syahwat itu biasanya berawal dari ya wanita, ya yang menggoda, ya baik menggoda secara langsung maupun tidak langsung, mau menggoda secara langsung maupun tidak secara langsung. Kadang orang mungkin tidak menggoda secara lisannya, tapi penampilannya itu menggoda, makanya didahulukan yang perempuan. Baik, intinya hadis ini ayyuhal ikhwah memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, haramnya hasad, ya, yaitu benci, ya, tidak senang atas nikmat yang diperoleh oleh saudara kita. Jangan sampai kita benci kepada saudara kita karena dia mendapatkan nikmat yang tidak kita peroleh. Ya, seperti tadi tetangga kita masya Allah bisa membangun rumah baru, ya, adem panas, ya, beli HP baru, dongkol, punya istri baru, sesek, ya. Nah ini orang-orang yang hasad. Ya, orang yang hasad itu hidupnya sumpek. Setiap kali dia melihat saudaranya mendapatkan nikmat, ya, langsung megap-megap, gak bisa nafas. Ya, seorang penyair pernah mengatakan, kulli man dhalla li hasida atadri ala man asa'tal adaba asa'tal adaba ala Allahi fi hukmihi li'annaka lam tardali bima wahaba. Katakanlah kepada orang yang hasad kepadaku, tahukah kamu ya kepada siapa kamu kurang ajar? Sesungguhnya kamu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kamu tidak menerima nikmat yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadaku. Jadi orang yang hasad itu pada dasarnya tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagi, ya, rizki Allah Subhanahu wa taala yang bagi, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bagi. Maka tidak perlu kita iri, ya, tidak perlu kita iri. Orang Jawa bilang sawang sinawang. Kita sering lihat orang itu, oh enak ya jadi dia. Dia melihat kita, wah enaknya jadi si fulan. Sama aja. Orang kota bilang enak, orang desa ya sewadem ayem hidupnya tenang. Orang desa bilangnya enak orang kota.
duwe akeh ya. Ya, nggak tahu ada orang kota kelihatannya aja duitnya banyak, utangnya juga banyak. Jadi sawang sinawang saling melihat orang lain. Makanya tidak perlu kita hasad, dengki ya terhadap nikmat yang diperoleh oleh saudara kita, karena kita nggak pernah tahu juga ya apa yang dia rasakan, ya musibah apa yang dia pendam, kita nggak pernah tahu. Ya, apalagi hasad itu adalah sifat setan, sifat orang-orang Yahudi. Sangat tidak pantas bagi kita untuk meniru mereka. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah larangan tadi tanajus. Tanajus itu adalah menaikkan harga barang padahal dia tidak ada niat untuk membeli, hanya sekedar untuk memprovokasi, manas-manasi orang untuk membeli barang tersebut, ya, sehingga tertipu. Dan ini banyak terjadi unsur-unsur penipuan dalam jual beli. Ya, pada zaman kita sekarang orang tidak lagi memikirkan dalam mencari harta apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Yang penting pokoknya dapat duit. Ini yang disabdakan oleh Nabi, ya'ti 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman pada manusia, seorang tidak peduli lagi apakah dia mendapatkannya dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Ya, entah dengan riba, entah dengan penipuan, dengan kezaliman, ya, yang penting pokoknya dapat duit. Sehingga nggak diberkahi. Kalau kita ingin diberkahi gaji kita, harta kita, maka kita harus mengikuti aturan-aturan agama. Perhatikan kata Nabi SAW tentang penjual dan pembeli. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika penjual dan pembeli tersebut jujur, maka akan diberkahi. Yang penting itu barokahnya. Betapa banyak orang gajinya tinggi, uangnya banyak, tapi nggak barokah. Lihat Pak, pejabat-pejabat itu kadang masya Allah gajinya masih gede ya, tapi ternyata masih korupsi juga. Kenapa? Kurang. Di waktu yang sama banyak orang-orang yang gajinya mungkin cuma 1 juta, 2 juta, tapi cukup. Apa yang membedakan? Keberkahan. Yang paling penting bukan nominalnya, yang paling penting adalah keberkahan. Ya. Yang ketiga di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah larangan dari saling membenci di antara kaum muslimin. Karena kita sebagai seorang muslim harus saling mencintai, tidak boleh saling membenci antara satu dengan yang lain. Ya. Dan di antara faedah dari apalagi saling membenci, saling memusuhi, itu adalah ya merupakan proyek utama setan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 91, "Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Sesungguhnya setan itu menginginkan agar kalian apa? Saling bermusuhan, saling benci. Ya, hati-hati. Suami istri bermusuhan, tengkar, itu memang targetnya setan. Seorang sahabat, teman, tengkar, musuhan, padahal dulu akrab. Ya, hati-hati. Nabi SAW mengatakan, "Ma tawadasnani fillah summa iftaraka illa lidzanbin yuhdisuhu ahaduma." Tidaklah dua orang yang saling mencintai bersahabat karena Allah SWT kemudian mereka tengkar kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Ya, apalagi kita ikhwan ya, sesama ahlus sunnah wal jamaah ya, para ikhwan akhwat yang udah ngaji ilmu agama, jaga persahabatan. Jangan sampai tengkar hanya gara-gara masalah sepele. Ya, harus kita rawat. Kenapa? Karena kita ini dikit. Ahlus sunnah huraba, orang-orang yang asik. Jangan sampai kita udah dikit cakar-cakaran misal. Wis titik tambah tukaran. Ya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, "Ya ahlus sunnah, tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas."
Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling mencintai di antara kalian, saling menyayangi di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Ya, dalam kaidah ilmu nahwu, kalau belajar ilmu nahwu ada kaidah al-musaghar la yusaghar. Isim yang sudah dikecilkan nggak bisa dikecilkan lagi. Kitabun, kitab itu kalau dikecilkan jadinya kitab kecil gitu ya. Kutayyibun. Kalau sudah kutayyibun nggak bisa dikecilin lagi. Kita ini udah dikit, jangan lagi ditambah lagi semakin sedikit. Ya, kita harus memperkuat, menjaga, merawat ukhuwah di antara kita. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga larangan dari menjual di atas jualan saudara kita. Maksudnya tadi kalau ada masih transaksi ya, jual beli, terus kita nikung. Nes tukune nang aku ae. Tak kei luwih murah. Ya, atau tak kasih barang yang lebih mereknya lebih keren, lebih bagus. Ini nggak boleh. Biarkan terlebih dahulu sampai transaksi apa? Selesai. Kalau sudah selesai, nggak ada masalah. Sama seperti tadi juga, yaitu apa? Nikung dalam masalah lamaran. Ya, sudah lamaran, udah oke, antum nyerobot, nikung, nggak boleh. Kecuali kalau nggak jadi, ternyata mereka nggak jadi, misalkan, nah, ya, karena nggak jadi, antum maju, Bismillah, ikhtiar, ya, sopo ngerti makbul, ya, itu nggak apa-apa, karena sudah nggak jadi. Tapi kalau selama mereka masih jadi, terus antum nyerobot, ya ini nggak boleh, karena ini akan mengakibatkan apa? Permusuhan, perpecahan. Ya, nah bisa jadi malah pertumpahan darah. Ya, nah, dan diantara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah anjuran bagi kaum muslimin agar mereka menjadi ya saudara yang saling mencintai. Ya, nah, dan diantara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah larangan berbuat zalim kepada saudara kita sesama muslim. Ya, zalim ada dua macam. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah zalim kepada sesama manusia. Ya, kita menyakiti saudara kita, ya, mencela dia, menghina dia, itu termasuk perbuatan zalim. Dan itulah orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat. Mungkin dia rajin sholatnya, dia mungkin rajin puasanya, tapi kalau dia suka berbuat zalim di dunia ini, kelak dia akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Ini hati-hati. Ya, banyak sebagian kaum muslimin, ya, mungkin kita lihat dia rajin sholatnya, tapi akhlaknya kepada manusia kurang. Kalau kita ingin masuk surga, perbaiki hubungan kita kepada Allah SWT dan hubungan kita dengan sesama manusia. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan ke surga? Jawab Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah ini adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah, dan akhlak yang baik kepada manusia ini hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi kita harus menjalin hubungan yang baik dengan Allah SWT dan dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, masih ingat kisah dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang wanita yang rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi dia suka, ya, mencela tetangganya, menyakiti tetangganya. Maka kata Nabi, la khairu fiha hiya finnar. Enggak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Lalu ditanya lagi, ada seorang wanita wahai Rasulullah, sholatnya yang wajib-wajib aja, puasanya juga yang wajib aja, sedekahnya juga biasa-biasa aja, tapi dia baik sama orang, sama tetangganya. Kata Nabi, hiya fil jannah, dia di surga. Jangan sampai kita, ya, hanya baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungan sama manusia nggak baik.
ya, ini bisa menjerumuskan kita ke neraka. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa takwa itu sumber utamanya adalah di hati. Makanya kita harus berupaya untuk memperbaiki hati kita. Berupaya memperbaiki hati kita lebih daripada perhatian kita kepada penampilan luar kita. Jangan sampai kita lebih memprioritaskan penampilan casing kita, luar kita, ya, supaya kelihatan sama orang keren, tapi kita tidak pernah perhatian, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita ternyata kotor. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kita, iman kita, ya, amal kita, bukan cuma penampilan kita. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah, ya, haramnya seorang muslim darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tidak boleh untuk diganggu, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dicela. Baik. Selanjutnya satu hadis lagi. An Qutbah ibni Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Dari Qutbah bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan adalah Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang buruk, amalan-amalan yang buruk, dan mengikuti hawa nafsu serta penyakit-penyakit. Ini doa yang sangat penting dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini doa yang sangat dianjurkan untuk kita baca di saat-saat ini, saat pandemi, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakit, ya, dari virus, ya. Ini salah satu doa atau zikir supaya kita dijaga. Ya, kalau bisa ngasih judul doa antivirus. Nah, kadang orang tolong doanya dong, supaya nggak kena virus. Ya. Salah satunya kasih doa ini. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Dan ini ayyuhal ikhwah, salah satu kiat penting, kunci penting agar kita terhindar dari, ya, penyakit atau virus, yaitu apa? Doa kepada Allah SWT. Kita yakin bahwa yang menurunkan penyakit, yang menurunkan virus corona ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban bagi kita adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah, merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pandemi ini kepada kita, agar kita semakin mendekat kepada Allah, agar kita semakin ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin merasa bahwa kita butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian sangat butuh kepada Allah SWT. Ya, maka kita nggak boleh sombong. Sebagian orang sombong, sebagian negara sombong dengan kecanggihan kedokterannya, teknologinya, ya, dengan prajuritnya, tentaranya. Tapi Allah SWT ingin meruntuhkan kesombongan manusia hanya dengan virus yang tidak terlihat oleh kasat mata. Semua pontang-panting, semua pusing tujuh keliling. Lihat negara-negara sekarang, semuanya pada apa? Pusing, ya. Yang selama ini mereka banggakan, mereka sombongkan, semuanya tidak ada arti. Oleh karenanya, sebagai penutup, saya ingin memberikan sedikit pesan, ya, kepada diri saya pribadi dan kepada semuanya. Pertama, ya, mari kita kuatkan iman kita. Kita yakin bahwa segala sesuatu
yang terjadi pada saat ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dituliskan oleh Allah, sudah digariskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, maka akan terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Ini harus kita tanamkan pada diri kita. Inilah iman kepada takdir. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang Allah tetapkan terjadi pada dirimu tidak akan meleset. Kalau Allah sudah mentakdirkan kena, ya kena. Walaupun kita sudah menghindar, walaupun kita sudah berlari, berlindung, ya. Kalau Allah sudah takdirkan kena, kena. Sebagaimana sebaliknya, kalau Allah nggak mentakdirkan kena, nggak bakalan kena. Ya. Nah, kalau kita tanamkan di akidah ini pada diri kita, kita akan menjadi insan manusia yang kuat, bukan penakut, bukan orang yang cengeng, ya, bukan orang yang panik. Sekarang banyak orang panik berlebihan, ya, orang yang panik berlebihan, mau gini takut, mau gini takut, ya. Nah, ajaban li amril mukmin, sungguh indah urusan orang yang beriman. Semua urusannya, ya, baik baginya. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar, dan itu pun baik bagi. Yang kedua, hendaknya bagi kita tawakal kepada Allah, menyerahkan, menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah saja hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Jangan menggantungkan pada diri kita, jangan juga menggantungkan kepada sebab. Ini termasuk kesalahan, ya. Orang merasa aman kalau dia sudah pakai masker, dia merasa aman kalau sudah cuci tangan. Bergantung kepada sebab, ini adalah kelemahan iman. Hendaknya bagi kita menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ini juga bukan berarti kemudian kita tidak melakukan sebab. Tawakal itu artinya i'timadul qalbi ala Allah ma'a ahdil asbab. Menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai apa? Melakukan sebab. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kesalahan kalau orang hanya menggantungkan kepada masker dan cuci tangan. Sebagaimana termasuk kesalahan juga kalau orang hanya bertawakal kepada Allah tapi dia tidak berusaha. Ya, tawakal itu adalah menggabungkan antara dua hal. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga disertai dengan, ya, mengambil sebab. Dua-duanya harus jalan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka itu bukan tawakal yang sempurna. Ya, bukan tawakal yang sempurna. Yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk bertobat kepada Allah SWT. Pandemi ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan bagi manusia karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa manusia. Allah menurunkan bencana kepada mereka agar mereka kembali. Jadi tujuannya agar kita taubat, agar kita sadar, agar kita bangun dari kelalaian kita selama ini. Ya, maka mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, banyak bertaubat, banyak istighfar kepada Allah, tingkatkan sholat kita, tingkatkan ibadah kita, sedekah kita. Begitu. Ya. Musibatun tuqbiluka 'ala Allah khairun min nikmatin tunsika 'anillah. Kata Syekhul Islam, musibah yang semakin menjadikan dirimu semakin dekat sama Allah jauh lebih baik daripada nikmat yang melalaikan kamu dari Allah. Yang kelima, perbanyak doa. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini senjata seorang yang beriman. Berdoa. Ya, jangan pernah putus asa. Waduh, udah 6 bulan ini. Lama banget. Ya, kapan selesainya? Ya.
Yang paling penting bukan kapan selesainya. Yang paling penting adalah apa yang kita perbuat saat ini. Kapan selesainya kita nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting adalah bagaimana kita sekarang meningkatkan ibadah kita, meningkatkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang paling penting. Jangan pernah frustasi, jangan pernah putus asa. Dulu sampai ada viral Indonesia terserah. Ya, itu frustasi. Kita harus husnudzon kepada Allah SWT. Lihat Nabi Yunus alaihi salam, walaupun dia dimakan oleh ikan yang besar di tengah lautan, dia tetap berdoa kepada Allah SWT. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ingatlah Nabi Yunus alaihissalam ketika dia dimakan oleh ikan yang besar, di kegelapan perut ikan tersebut di tengah lautan, dia berdoa, ya, menyebut tauhid. Ya Allah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau. Tauhid. Kayaknya ini juga kalimat atau doa Nabi Yunus ini salah satu doa yang perlu kita baca saat-saat ini. Ya Allah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Saya mengakui saya termasuk orang-orang yang banyak berbuat zalim. Ya, ini poin-poin penting. Di samping mematuhi protokol, dan itu sudah biasa ya sudah biasa disampaikan oleh ahli kedokteran, pemerintah dan sebagainya. Ya, justru yang ingin kita tekankan adalah kiat Islam. Ya, termasuk kesalahan yang hanya ditanamkan protokol kesehatan saja. Betul, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita tidak menafikan itu. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ini sangat dianjurkan. Tapi jangan sampai kita hanya melakukan itu semuanya, kemudian kita lupa dengan kiat-kiat Islam. Ini yang keliru. Ya, ini yang keliru. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah kiat-kiat Islam, ini yang paling penting. Demikian juga kiat-kiat kesehatan, ya, ini sebagai bentuk ikhtiar, Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang bisa kita bahas insyaallah taala. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah SWT menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah SWT menjaga kita dari penyakit, dari virus, ya, dan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma jannibni munqaratil ahlak wal ahwa wal adwa. Ya, la ilaha illallah subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.